Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk kita lanjutkan untuk membahas materi hari ini. Mudah-mudahan yang sholat asar sudah selesai. Paling 5 menit sampai 10. Baru aja. Oke, ini sudah saya admit nih yang masuk nih. Ada 3 tujuan ya. Yang pertama menentukan ukuran. Itu dengan data tunggal misalkan. Kemudian nanti juga dengan data berkelompok. Kemudian yang lainnya tujuan yang lainnya Anda bisa menggunakan Excel. Ya, kalau Excel kan sudah ada di perangkat itu, apakah HP kah, apakah laptop, di situ ada. Kalau HP ya Anda pasang dulu. Kemudian masing-masing itu nanti Anda jelaskan. Setelah menentukan ya Anda bisa menjelaskan. Tambah lagi bisa mendeskripsikan. Mendeskripsikan mungkin dalam penerapannya atau membaca dari hasil perhitungan. Oke, kita bicarakan yang pertama, simpangan data. Nih. Simpangan data. Jadi dalam sekelompok data itu pasti mempunyai rata-rata. Nah, rata-rata itu sebagai pedoman ya, untuk mencari simpangan. Maka rata-rata kita pelajari dulu. Kalau sudah bisa mencari rata-rata, itu menjadi dasar untuk menentukan simpangan yang baik pada data tunggal ataupun data berkelompok. Simpangan data adalah selisih tiap-tiap nilai data dengan nilai rata-ratanya. Maka nilai rata-rata harus ditentukan dulu. Jadi kita tidak bisa mencari sembarangan, nggak bisa. Nah, kemudian dari hasil selisih itulah kita akan mendapatkan namanya simpangan atau variasi atau variabilitas atau dispersi sama. Oke, sekarang ini kita berikan data tunggal. Nah, masih ingat mencari rata-rata data tunggal? Ulan. Halo Ulan. Halo Ulan. Ulan. Dengar suara saya? Pura-pura nggak dengar. Jamila. Tadi lihat nama Jamila. Ada enggak Jamila? Suaranya keras nih. Jamila? Pak, iya Pak, saya tadi Pak. Ya kamu. Ya lupa, saya nggak tahu tempat unmute di mana ke laptop. Bingung saya Pak, di mana unmute ini tempatnya ke laptop. Oh itu kan ada Muhammad Fadul Pak. Itu Muhammad. Ada Nur Mutbin itu, tanya Nur Mutbin kan bisa. Iya, bingung saya nyarinya di mana. Kenapa Pak nyari data rata-rata Kak? Nyari unmute sulit ya. Iya kan, Pak. Nggak ada yang menyembunyikan. Nih mau saya mana tadi tergeser. Saya mau nanya ini. Nanti nggak diterima. Nah. Gini nah,
Ini yang udah tahu anjing. Masih ingat nggak mencari rata-rata dari data tunggal? Cara mencari rata-rata data tunggal. Masih ingat? Ulan, Ya, kamu yang tidak itu jawab. kan, yang F1 dikali F1. Data dikali frekuensi. Oke, terus kalau gitu ini saya isi. Oke, ini saya Ya. isi. 75. Terus 75, 26, hmm, terus 54, terus itu 56. berapa ngomong tuh satu aja ngomong disambung-sambung. 28 kali 2 terbang. 56. Ya, 29. 116. Ini 180. 70. Oke, benar ini sudah cara menghitungmu? Ya, betul. Terus diapakan? Diapakan biar jadi rata-rata. Nah, itu dijumlahkan baru dikalikan sama jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikalikan jumlah datanya. Kan dikali, Pak, dibagi. Oh, dibagi. Oke. Terus kalau begitu apa dulu yang kita cari? Yang kita cari jumlah keseluruhan data. Oke, betul. Berapa jumlahnya? Ntar Pak, dijumlahin dulu. Ya, pasti diberi waktu untuk menghitung. 20 Pak. 20 yang mana? Yang jumlah datanya Pak. Yang itu. Jumlah datanya. Ini 20. Oke. Ya Pak. Itu Berarti Pak, ini itu 577. 577. Ya. Oke. Ya, terus diapakan ini ulang? Terus mencari rata-ratanya ya Pak yang di samping itu. Bentar Pak. Oke. Ini saya angkat dulu. Aduh ini ketutup tempat saya. Mau saya merger ini. Ya. Mana aja? Oke, mau saya merger. Yo, saya merger dulu biar jadi satu tempat. Mana ini? Tidak ada. Nggak muncul merger saya. Oh ini, oke. Nggak mau. Dah, saya merger. Berapa hasilnya? Sebentar Pak. Dibagi 28,85. 85. Salah kamu ngomongnya. 28,85. Ya, gitu. Itulah teliti. Nah, itu baru diingatkan kelompok. Oke, ada yang bertanya? Siapa tahu ada yang belum paham gitu. Belum paham Pak. Nah, tanya sama si Bulan. Lan, gimana Lan? Siapa ini, Nadia kah? Iya. Oh, gini Nat. Ini kan tadi kan Bapak nyuruh kita nyari rata-rata kan. Sebentar, komat. Oke. Jumlah frekuensi yang ini Nat, frekuensi F1. Tadi kan sudah ada kan, ini kan sudah ditampilkan. Nah, kita nyari yang data dikali frekuensi. Nah, 75 ini Nat dapat dari 25 kali 3. 26 kali 1 hasilnya ini, 27 kali 2 hasilnya ini 54, 28 kali 2 hasilnya 56, begitu seterusnya sampai bawah. Baru kita jumlahkan, jumlahnya adalah 577.
Nah, tadi Mas Fauzan bilang ini 20 karena ini jumlah dari frekuensi. Baru dari mana dapat 28,85? Dapat dari 577 yang ini frekuensi dikali data dibagi frekuensi. Nah, dibagi 20 ini hasilnya Nat 28,85. Begitu. Sudah kan Nat? Udah. Ya. Udah, ya. Makasih. Ya. Sama. Memang Wulan ini kamu udah pantas tuh jadi guru Wulan. Amin ya Allah, amin Iya. Pak. Tinggal cari jasahnya aja. Oh iya Pak. Ini lagi mengejar. Iya, cuma sayangnya kamu belum dapat sertifikat untuk jadi guru. Iya Pak. Nah, doain Pak S3 Pak. Oh, bagus lah. Sampai S3 Pak. Gila. Ya. Bagus. Oke, sekarang kita mau mencari yang namanya simpangan. Nah, simpangan data adalah selisih tiap-tiap nilai data dengan rata-rata. Nah, yo, siapa yang mau jadi relawan? Yang pertama, nih dipahami dulu, ya, pengertiannya dipahami dulu. Simpangan data adalah selisih tiap-tiap nilai data dengan nilai rata-ratanya. Nah. Yo, silakan. Ada yang mau relawan? Wulan, kamu tunjuk temanmu Wulan. Udah ada yang mau. Gimana ya Pak? Nunjuk ya? Oh, tunjuk aja, ya. Siapa ya? Pilih temanmu. Boleh perempuan, boleh laki. Fauzan. Maaf Jan. Ya, ini baris pertama. Berapa hasilnya? Berapa isinya? Halo. Ya Pak. Berapa isinya itu? XI dikurang berapa ini? Berapa ya? Halo, ayo. Pak 3,85 Kak. Bener Pak? Pak, kalau selisih kan dikurang Pak. Nah berarti kan selisih nilai data dengan nilai rata-rata. Nah tiap-tiap nilai data. Nah ini data yang pertama kan 25 nih Pak. Karena selisih jadi dikurangi sama rata-rata. Jadi hasilnya minus 3,85. Nah betul itu Mas. Di nilai mutlaknya nanti hilang minusnya. Oh pakai minus. Masih. Oke Pak. Sudah 2 kali. Wulan nggak teliti. Iya itu Pak kekurangannya. Tolong diingatkan. Yo, berikutnya. Minus 2,85. 2,85. Oke. Terus. Minus 1,85. Nah. 0,85. Positif ini. Ya Pak. 1,85. 2,85. 6,15. 6,15. Oke. Nah. Sebentar, bateraiku mau habis. Oke, ada pertanyaan dulu? Yang lain cara mendapatkan ini?
Pak, kok saya beda ya sama hitungan Mubin, Pak? Loh, beda. Berapa? Yang mana yang beda? Yang dari 0,85 saya dapatnya min. Berapa? Bentar Pak, coba saya hitung ulang Pak, saya hitung ulang. Min, Mbak. Iya, min, Mbak. Oh, Min, Pak. Oke. 0,85. Juga dapatnya min. Enggak apa-apa. Keliru-keliru enggak apa-apa. Namanya belajar. Oke. Yang bawahnya 0,15. 0,15. Oh, beda banget ini. Berikutnya 1,15. oh, dapat dari mana nih 2,85? Ini berapa? 6,15. Ya, 0,15. Oh iya Pak. Oke ya. Nah, setelah kita mendapat ini, maka kita cari nilai positifnya. Ya. Salah satu cara adalah dengan menggunakan harga mutlak. Nah, kalau ini kita harga mutlak, maka yang negatif akan menjadi positif. Nah, ya udah, tinggal pindah aja. Ya. Tinggal hilangi aja ini yang minusnya ini. Karena setiap bilangan yang di harga mutlak bernilai positif. Nah, ini adalah variasinya. Ini adalah simpangannya. Nah, paham sampai di sini? Paham? Jadi Pak, yang misalkan bertanda positif itu nggak usah lagi diubah jadi negatif. Biarkan aja karena sudah bernilai positif. Absolut ya, ini tanda mutlak kan soalnya mencari nilai absolut, nilai mutlak. Ya, jadi yang negatif berubah menjadi positif. Nah, kuncinya itu aja untuk harga mutlak. Nah, kalau kita mencari rata-rata simpangan, sama ya, mencari rata-rata simpangan, maka ini dijumlah. Ya. Baru dibagi dengan N. N adalah banyaknya frekuensi. Yo, kita hitung. Ini nggak bisa ini. Nah, di sini. Berapa jumlah? Ini tanda jumlah itu ini. Ya, ada sigma. Anda enggak usah memperhatikan ini, enggak apa-apa. Yang penting tahu jumlah dari ini, jumlah dari harga mutlak ini, kemudian nanti dibagi jumlah dari frekuensi. Jadi prinsipnya sama seperti mencari nilai rata-rata. Ya, silakan dihitung. Berapa jumlahnya? 16,85 Pak. 16,85. Ya Pak. Oke, ini saya pindah. 16,85. Akan saya masukkan di sini. Oke, taruh di tengahnya. Oke, ya. 16,85. Terus dibagi dengan 20. 20. Betul. Maka hasilnya adalah 11,0075. hah? Betulkah? Hah? Betulkah yang disampaikan itu? 0,8425. Kok lain-lain? 0,8425. 11 tadi dapat dari mana? Salah itu Pak. Kalkulatornya beda Pak itu kalkulatornya. Kalkulator dari mana itu Pak?
Oh, beda kalkulator. Oke lah. Kalau beda alat gimana lagi ya? 0, berapa? 8,425. 8 8 425. oh 425. Oke. Nah, inilah harga rata-rata simpangan. Maka harga rata-rata simpangan ini ingat ya, pasti positif. Ya, pasti positif. Kalau Anda nanti menghitung kok hasilnya negatif, ya pasti salah. Yo, silahkan kalau ada yang bertanya. Gampang kan dipahami? Pak, mau nanya. Pak, mau nanya. Iya. Jadi kalau enggak usah ditulis. Jadi kalau ditulis 0,84 enggak apa-apa Pak ya? Atau Enggak kalau apa-apa. rata simpangan itu harus ditulis semua komanya atau enggak? Boleh Anda ngambil 3 desimal. Boleh. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Kebetulan ini kan hasilnya kan 0,845 nya 4 desimal. Kadang-kadang hasilnya itu banyak desimal. Ya Anda ambil 3 desimal. Karena kalau desimalnya itu semakin banyak, harga atau nilai itu semakin mendekati yang sebenarnya. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau nggak mau saya lanjutkan ini. Oke ya, ini ya caranya begini. Pokoknya kalau bingung mencari rata-rata itu ulang jagonya. Nah, ulang jagonya. Ini kuncinya. Kalau di sini keliru, ya. Kalau di sini keliru, ya hasilnya di sini pasti keliru. Ya. Maka di sini harus benar. Nah, karena perhitungannya menggunakan ini. Oke, kita lanjutkan jika mencari varian. Nah, yuk, cari varian. Oke. Untuk mencari varian, ya, varian gitu ya. Isi tabel ini sama. Ya. Tabel ini sama persis dengan di atasnya. Hanya bedanya di sini, ya. Kalau tadi kan di harga mutlak. Nah, sekarang enggak usah di harga mutlak, tetapi langsung dikuadratkan. Langsung dikuadratkan. Maka hasilnya nanti akan mengarah kepada varian. Paham ini arah pembicaraan kita? Paham, Pak. Paham, Pak. Mau saya pindah ini. Nah, mau saya pindah ini. Mudah-mudahan. Oke, sampai di sini aja. Sampai di sini. Mau saya pindah ini. Mudah-mudahan bisa ya. Pindah sini. Oke. Nah. Oh, keliru. Oh, bentar. Ini berarti saya ngambilnya mestinya dari sini aja. 2 saja. Oke. Dari sini ya. FI kali XI sama ini. Saya ambil FI ini. Oke. Oke. Nah, sekarang Anda kuadratkan. Yang dikuadratkan adalah yang ini. Ini dikuadratkan. Yang ini sudah biarkan aja. Ini sudah tidak kita bicarakan. Cuma nanti kalau ini sudah selesai ya kita pakai lagi. Tapi untuk sementara kita fokus ke sini. Ini yang dikuadratkan. Yo, silakan. Berapa hasilnya?
Mana Jamila tadi? Saya panggil belum menyahut. Sudah masuk belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Kamu hitung ini 11,822. 11,822. 14,822. Diambil berapa desimal? 3. 3 desimal. Oke. Terus ini? Betulkah itu, Pak? Saya nggak tahu. Loh, kamu yang hitung kok, ya gimana sih? Iya betul. Oh. Terus di bawahnya? Delapan 8,122 Pak. 8,122. Oke. Tiga 3,422. Terus. Nol 0,722. 0,722. Nol 0,022. 0,022. Oke. Satu 1,322. Oke, satu lagi. Tiga 37,822. 37,822. Nah, sekarang ini Anda jumlahkan. Ini jumlahkan. Supaya kita nanti menghasilkan variasi. Enam puluh 66,254. 254. Kok di situ? Bentar dulu, salah tempat. Sambil dulu. Berapa tadi? 66,254. 254. Oke. Ya. Ini adalah jumlah kuadrat. Nah, kita masukkan di sini. Kita masukkan. Dipindah beri sini. Aduh, susahnya. Ini susah. Oke. Jadi kalau ya ini pakai equation ini ya, jadi agak sulit. Dan saya tulis di sini aja. Nih. Nah, sekarang ini tanda dibagi. Di sini ada n kurang 1. Jadi ya, jadi kecil kayak saya ulang. Oke. Nah. Anda tulis ya sebelahnya ya, Anda tulis sebelahnya. Karena ini kalau saya tulis menjadi kecil. Nah. Oh iya kan. Ya, silakan Anda tulis saja. Jadi 66,254 dibagi ini. Coba perhatikan ini. Ya.
Kalau kita bicara pada sampel, ya, karena kita kan sudah mau masuk inferensial ini. Kalau kita bicara pada sampel, maka pembagi pada varian itu besarnya adalah N dikurangi 1. Nah, kalau kita bicara pada ruang lingkup sampel. Nah, ini sampelnya adalah ini, sebanyak 20 orang. Tetapi kalau ya pada soal itu pembicaraannya pada populasi, maka pembaginya adalah N. Tahu ya bedanya ya? Kalau pembicaraannya itu pada sampel, maka pembaginya adalah N dikurangi 1. Tetapi kalau kita membicarakannya itu pada populasi, populasi kan lebih besar. Jumlahnya lebih besar, lebih luas. Maka pembaginya adalah N. Jadi jangan keliru nanti menerapkan. Oke, sekarang ini dibagi dengan N tadi kan 20. 20 dikurangi 1. Berarti 66,254 dibagi dengan berapa? 19. 16, Pak. Oke, nah, udah, silakan. 3,487. 487. 3, 487. nah, udah. Nah, ini adalah varian. Nah, ini varian. Nah, gunanya apa varian? Nah, varian ini berguna untuk mengetahui variabilitas setiap data. Ya. Berguna untuk mengetahui besarnya simpangan dari data terhadap rata-ratanya. Itu gunanya gitu. Nah, sekarang penerapannya varian itu kalau Anda melakukan penelitian skripsi, hati-hati ya. Misalkan Anda menggunakan variabel hasil belajar, misalkan. Kamu udah punya gambaran belum, Ulan? Apa skripsimu? Variabelnya? Kok berarti belum punya kamu. Ya belum terpikir, Pak. Kira-kira yang bagus apa, Pak? kamu yang menentukan dulu. Bapak dulu apa, Pak? Karena kan yang melakukan nanti kan si mahasiswanya. Ya, kamu yang menentukan sendiri dulu. Nah, nanti baru dimintakan pendapat teman-teman muka atau pembimbing muka atau dosen yang lain kan. Nah. Fauzan, apa variabelmu untuk skripsi? Belum sih, Pak. Belum ya. Iya. Ini ada yang udah punya? Nur Mumin sudah sih itu. Oh. Apa, Mas? Saya enggak, Pak. Ya. Kalau saya etika murid kepada guru di masa pandemi. Atau menurunnya moral atau etika murid terhadap guru pada masa pandemi itu, Pak. Nah, kalau itu kualitatif itu ya. Nah, ini kuantitatif. Kalau Anda menggunakan ini berarti penelitiannya kuantitatif. Tapi kalau seperti tadi itu ya, yang diungkapkan tentang etika, tentang moral, tentang perilaku, itu berarti ke kualitatif. Nah, saya beri ancer-ancer ini untuk yang mengambil variabel kuantitatif. Nih, varian ini ya. Ini gitu ya, ini harus ada hasilnya. Ya, ini harus ada hasilnya. Jangan 0. Nah, kalau 0 itu namanya enggak ada.
Nol, enggak ada kan. Artinya enggak ada, kalau orang kok dalam kamar itu nol, berarti enggak ada orang. Gitu. Nah, jadi ini harus ada hasilnya. Nah, itu baru bisa diteliti. Ya, baru bisa diteliti, diolah berikutnya maksudnya gitu, dianalisis berikutnya. Nah, cirinya gimana? Di sini, ini cirinya di sini. Gitu. Kalau di sini 0000 semua, gitu ya, 0 semua, berarti ini tidak ada. Nilainya 0 di sini. Coba aja ganti 0, ini 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. 0 kuadrat ya 0. Semuanya 0. Ya akhirnya variannya 0. Berarti itu tidak bisa dijadikan variabel. Nah, itu nanti penggunaannya di situ. Kalau kualitatif ya nggak usah pakai varian. Paham ya? Nanti penggunaannya ya dalam penelitian. Nah. Oke. Contohnya itu kalau hasil belajar PAI. Ya. Contohnya, contoh saja ini. Ternyata setiap murid itu di sini angkanya 90 semua. Atau 100 semua. Kan anaknya pinter-pinter, Pak. Ya. Nilainya kalau 80 ya 80 semua. Ulan, kamu biar punya pandangan. Iya, Pak. Kalau ini murid itu ya, nilai di sini itu 90 semua. Berapa rata-ratanya? Kamu itu. Ayo, Pak. Berapa Kan rata-ratanya? Semua. Rata-ratanya 9. 9 dari mana 9? Bentar, Pak. Nah, Mubin. 4, Pak. Berapa rata? Malah ya, Pak. Ini muridmu ya. Misalkan Anda jadi guru lah atau sebagai peneliti. Ya. Ini nilainya tuh 90. Pinter-pinter memang anak. Ya, anak muridmu itu pinter-pinter semua. Kalau perlu 100 semua. Nah, gitu. Berapa rata-ratanya? Benar, Pak. Fauzan. Ayo, Mas. Ya, Pak. Berapa rata-ratanya? Wah, dah. Jamila. 100, Pak. Oh, 100. Oke. Mana Jamila tadi? Iya, Pak. Oke, ini muridmu ya, nilainya tuh 90. Karena pinter-pinter, karena gurunya pinter kan muridnya jadi pinter. Anda membuat soal tes, ternyata hasil setiap siswa itu 90, 90. Nah, itu ya. Berapa rata-rata yang dicapai murid? 90. 90. Benar, betul kan? Aku tadi lihat Sylvia tadi, anak Sinoni. Mana Sinoni? Ada enggak? Atau keluar dia? Sylvia? Oh, enggak ada orang. Ada, Pak. Hadir. Ada. Makanya tuh ngomong kalau diajak omong. Iya, lagi sakit, Pak. Sakit apa? Sakit hati. Ya, yo, diajak omong sini biar sembuh. Paham Iya, ini Pak. tadi yang saya bicarakan dengan teman-temanmu tadi, paham? Kamu. Paham, Pak. Saya dengarkan dari tadi, Pak. Ya. Nurmubin, tuh temanmu sakit itu, kamu ndak anu. Ya.
Dari saya juga, Pak. Nah, Ih, atau jangan-jangan karena Nur Mubin habibnya. bukan Pak. Oh, bukan. Oke ya, jadi kalau varian dari angka atau dari nilai yang Anda peroleh itu 0, ya, maka variabelmu itu tidak bisa diteliti. Paham ya? Itu penerapannya nanti begitu. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari simpangan baku. Kalau Anda mencari simpangan baku, ini tinggal di akar aja. Di akar pangkat 2. Yo, silahkan dicari. Berapa hasilnya? Akar pangkat 2 dari varian. Itu namanya simpangan baku. Sudah dapat? Halo? Sudah ada yang dapat hasilnya? Ini mahasiswa yang lain kok nggak bersuara ya? Mbok yo aktif gitu loh. Kalau saya Pak ketemu ini 1,867. 1,867. Ya, Nilaiin sama kah? sama-sama. Sama-sama. Nah, ya berarti untuk mendapatkan simpangan baku itu harga varian ditarik akarnya. Atau sebaliknya, nah, kalau misalkan Anda mendapatkan simpangan baku lebih dahulu, ya, misalkan sekian, maka untuk mencari variannya, ini tinggal dikuadratkan. Nah, jadi ada hubungan antara varian dengan simpangan baku atau standar deviasi. Atau deviasi standar. Paham ya? Nah, ini nanti akan banyak digunakan dalam statistik inferensial. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, kita lanjutkan untuk data yang berkelompok. Nih. Sekarang untuk data berkelompok. Anda jangan melihat ini kok rumit gitu ya. Kalau Anda isi satu-satu gitu ya. Itu untuk mencari yang lainnya tuh kayak tinggal analogi gitu aja. Jadi memang kalau untuk matematika kecenderungannya itu nggak mau melenceng gitu ya, nggak mau bergeser. Kalau caranya begini ya begini penyelesaiannya. Jadi tidak terlalu banyak ini. Makanya kalau Anda berteman dengan teman-teman yang kuliah di statistika, di matematika, tentu akan berbeda jika Anda menghadapi teman yang kuliah di sospol, ya, di ekonomi, agak berbeda. Oke, sekarang data kelompok. Ini ya. Ciri data kelompok itu
datanya disajikan dalam bentuk kelas interval. Cara mendapatkan kelas interval ini tadi seperti yang disampaikan Wulan tadi. Pakai apa Wulan? Cara mencari atau cara mengubah menjadi data kelompok? Pakai aturan Stargast. Ya, pakai itu. Ada ya kelompok mana ya? Jadi itu direka-reka sendiri. Misalkan kalau dengan aturan Stargast itu misalkan mendapatkan berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, 7 kelas. Tapi dia membuatnya menjadi 4 gitu. Ya, alasannya karena akan mencari kuartil, Pak. Jadi dibuat jadi 4 gitu. 4 kelas interval ini. Nah, kalau kelasnya ya mungkin sudah bentuk seperti ini ya. Oke lah, itu betul lah ya kalau kelasnya aja dari sini sekian sampai sekian, dilanjutkan sekian sampai sekian. Itu kan untuk ininya kan sudah betul bentuknya, bentuk kelas interval. Tapi nggak benar cara mencarinya. Cara mendapatkannya tidak tepat. Oke, ini datanya. Nah, kemungkinan data yang ada ya, itu mungkin tidak sampai pada angka sekian. Ya enggak masalah. Apa kelas ini ya yang mempermasalahkan angka 80 itu ya. Akhirnya diganti 85. Iya. Saya ingat itu. Iya, Pak. Ya, itu enggak perlu ya, enggak perlu diganti. Biarkan aja. Jadi yang penting data tunggal, semua data tunggal itu masuk di sini. Nah, gitu. Oke, ini frekuensinya. Nah, ini frekuensinya. Tentu frekuensinya ya, kalau misalkan data tunggal itu seperti ini tadi ya, ada 20 berapa gitu. Nah mungkin nanti frekuensinya itu pasti sedikit akan berbeda. Kalau sudah diubah menjadi data berkelompok. Udah, enggak apa-apa. Nah, karena asal prosesnya benar. Ini frekuensinya. Oke, saya tanya. Silahkan yang menjawab siapa? Bagaimana cara mencari rata-rata untuk data berkelompok? Yuk, ada yang menjawab? Ada yang menjawab? Mana Sylvia yang sakit tadi? Ayo Sylvia, jawab Sylvia, biar sakitmu sembuh Sylvia. Unek-uneknya biar keluar. Ada yang mau jawab? Wah, kok sembunyi semuanya. Terpaksa Ya. saya cari kalau sembunyi. Ya Pak, saya coba. Yo. Mencari rata-rata Pak ya? Iya, cara mencari rata. Ini teorinya, cara mencari rata-rata data berkelompok. Itu kan konsepnya. Data XI-nya ditambahkan, terusnya dibagi jumlah frekuensinya Pak. Data Dibagi, X itu apa? Data X itu apa, Mas? Data XI-nya itu apa maksudnya? nanti kan 53 ditambah 59. Terus? Itu nanti dibagi 2 hasilnya dapatnya titik tengah Pak. Selain itu titik tengahnya nanti ditambahkan semua, dibagi jumlah frekuensi Pak. Jadi hasilnya rata-rata. Oh gitu, oke.
Saya tanya yang lain untuk mengcounter, betul nggak jawabannya? Kalau betul kan berarti jawaban temanmu juga betul. Siapa ya? Cari dulu Mas. Biar punya. Mana Sylvia nggak jawab lagi? Ya walaupun sakit-sakit kan bisa mbok yo jawab gitu loh. Biar ini sakitnya biar cepat sembuh. Aisyah. Aisyah. Iya Pak, Yo. tadi keluar Pak, gimana? Jam berapa? Oh, ini bagaimana cara mencari rata-rata untuk data berkelompok. Tadi sudah dijawab Nur Mubin seperti itu jawabannya. Oh, hilang, keluar lagi kan ini. Oke, cari. Gimana, Aisyah? Masih menghitung Pak. Oh, enggak usah menghitung. Ini anunya aja, konsepnya aja, teorinya aja. Enggak perlu dihitung. Caranya saja. Misalkan ya, kalau Anda mau sholat, caranya itu harus wudhu dulu. Gitu loh. Jadi enggak praktek wudhunya, enggak. Ya. Enggak praktek sholatnya, enggak. Caranya. Oke. Enggak apa-apa, yang penting suaramu udah keluar gitu. Tandanya kamu sehat. Oke, Nadiatun. Apa? Nadiatan. Ayo Mbak. Gimana caranya? Mungkin kayak Mubin Pak, saya Iya. belum tahu. Oh, ya udah mungkin ya. Berarti ngikut aja ya ke Iya. Nur Mubin. Siti Halifah. Ya, Mbak Siti. Semoga nggak salah ya Pak. Kurang lebih Gimana? kayak mungkin Pak. Jadi di dulu titik tengahnya gitu. 5 kan ditambah tanggal 53, habis itu dibagi 2. Ketemu XI-nya, habis itu dikalikan sama frekuensinya. Semua baru dibagi hasilnya itu dibagi sama frekuensi gitu Pak. Oke, bisa dipraktekkan ini? Yo, Kan ini dulu, mana dulu yang dicari yang ya itu ini dulu ya? ya Ya. Pak ya. Sebentar dulu, saya gesernya biar tidak membingungkan. Ini saya taruh di depan ya. Ini saya taruh di belakang. Ya. Biar. Oke, ini saya taruh di sini. Ini saya geser yang ini. Ini saya pindah sini. Oke. Ini saya sempitkan. Sekian lah. Ya. Ini rata-ratanya. Nanti ini hasil terakhir itu rata-rata. Oke, ini saya dorong ke sana. Masih kurang ya. Dulu carikan tempat dulu. Biar naik itu. Nah, udah naik. Oke. Yo. Ya Pak. Jadi itu tengahnya 56. Ya. 70. 63. 63. Ya. 70. 70.
77. 76. 77 atau 76? Kok ada dua ya? 70. Terus 84. 84, 91. 91. 98. Oke. Terus ini ya mestinya ini dulu ya. Ini bentar dulu, ini tak gesernya dulu. Ini bentar dulu kalau hilang nanti. Ini tak pindahnya sini. Oke. Data ini biar aja ya ini mau saya ini tak naikkan ini. Oke, udah sini. Ayo, berapa isinya? 112. Terus 441. 441. 490. Oke, terus 847. 8. Begini? Ya. Lima ratus delapan puluh delapan. 588. 588. Terus 364. 364, Pak. 364. 196. 196. Oke. Nah, sekarang dijumlah. 3038. 3000. Ayo. 3038, Pak. 3038. Ini. Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang berapa rata-ratanya? Ini saya tulis di mana sama aja ya. Saya tulis di sini. 75,95. 75,95. Oke. Nah, baru dicari ini. Nah, ya, baru dicari ini. Mencari simpangannya. Yo, untuk data pada kelas interval pertama. Berapa simpangannya? Minus 19,95. Minus 19,95. 9 gini. Ya. Ya. Oke. Terus Minus 12,95,9. yang lain ngecek ya, betul enggak gitu ya. Minus 5,95. Oke, terus. Satu 1,05. Terus.
8,05. Pak, yang paling atas itu Pak ditambahin. Ya, Yang Pak. mana? Sini? Ya, Pak. Oh, oke. 22. Oke ya. Kemudian harga ini masing-masing dikuadratkan. Nah, ini pasti Anda harus pakai Excel kah, atau pakai kalkulator kah, atau pakai HP. Ya. Sekarang gunakan alat hitungnya. Untuk baris pertama, halo? 398,0025, Pak. Ini. Gini? Iya, Pak. $163. Bukan, salah, belum. $167,7025, Pak. 025 gini. 167,7025. Oh, gini. Oke. $35,4025. 25. 11,025. Oke. 3 desimal ya? Sebentar dulu. Yang ini memang 3 desimal. Iya. Oke. $64,802. Gini? $226,5025. Oke. Pak, yang di atasnya itu tadi 64,8025. Oh, ini. Ya. Oke. Yang atasnya lagi, Pak, kayaknya bukan 11, 1,1 kayaknya, 1,1. 1,105. Oh, 1, gini. Iya, Pak, ya, Pak. Ya. Empat delapan enam 2025. Oke. Coba dicek lagi nih. Kok kayaknya keliru ini. 1025 dikuadratkan. Betul lah, 1,1. 1,05 Pak dikuadratkan. Iya, 105 dikuadratkan. Benar. Betul, hasilnya 1,1025. Betul, Pak. Oke. Betul, Pak. 1,125. Nah, sekarang kita akan mencari
varian ya, atau simpangan baku. Oke. Sekarang kita lihat untuk frekuensi dikalikan ini. Karena ini data ini ya, data berkelompok ya. Ini data berkelompok. Oke, kita lihat. Nah. Untuk mencari varian, ya, maka yang kuadrat tadi dikalikan dengan frekuensinya. Berarti ini dikalikan frekuensinya. Frekuensi pada kelas interval itu adalah 2. Berarti 2 kali ini. 7 kali ini. 7 lagi kali ini. Nah, gitu. Sehingga kita mendapatkan nanti jumlah terakhir di sini. Kalau data tunggal, itu cukup di sini aja. Tidak usah dikalikan dengan frekuensi. Itu kalau data tunggal. Kalau data tunggal langsung aja. Nah, tetapi kalau untuk data berkelompok, ya, Anda kalikan ini. Ya, kalikan frekuensi. Yo, silakan. Yang paling atas itu 796,005. Oke. Tuh, 167,7025 kali 7. Mana ulang tadi hilang suaranya? Ini ada yang namanya mirip Hilmah dengan Halimah. Ayo, Hilmah. Hasilnya 1173,9175, Pak. Oke, 1700. 1173,9175. Oke. Nih bawahnya Halimah. Ya, biar keluar suaranya. Gitu. Kalau Anda bersuara itu temennya senang. Oh, temanku sehat. Nah, gitu loh. Makanya Sylvia tadi ayo ngomong. Saya aja, Pak. Ya. Yo, silakan. 247 247,8175. Oke, bentar dulu 75. lagi. Yo. 12,1275. Enak ya yang belakangnya 75. Gini, bentar Pak. Yo, terus. Nah, gitu loh. Jadi, oh, Sylvia itu ternyata sehat. Nah, gitu loh. Lagi Pak. Ya. 453,6175. Enak ya angkanya. Terus. Ayo, semangat Sylvia. Katanya sakit. Lagi Pak. Ya, ini tinggal 2. Biar aja temenmu enggak usah dikasih. 906,01. Gini. Iya. Enggak pakai 75? Enggak. Oke.
Lagi Pak, Ya, ini tinggal satu. satu lagi. 972,405. Ya, itu. Nah, cepat sembuh ya, Sylvia. Amin. Makasih Pak. Ya. Oke, nah sekarang ini dijumlah. Hasil penjumlahan ini nanti dibagi N dikurangi 1. Karena kita berbicara pada sampel, ya, bukan populasi. Yo, silahkan yang lain. Halimah tadi mana Halimah? Ayo Halimah. Guys, benar kayak itu guys. Kelas interval ke 1, 2, 3, 4, 5. Kelas interval ke 6. Ke-6. Coba hitung ulang. Oke, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Coba Ini. hitung ulang. Iya. Kamu siap menjumlah Jamila? Kenapa Pak? Kamu siap menjumlahkan? Oh iya Pak. Nah, sudah betul kan ini? Yang ke-6 itu? Sudah betul? Pak. Betul. Saya dapatnya sama. Oh ya. Nah, sekarang tinggal nunggu ini jumlahnya berapa? 4.461,8986. Oke, 4.000. 561, 8986. Oke. Udah. Jangan dihapus ya hasilnya. Ini tinggal dibagi dengan N dikurang 1. Ini N-nya. Nah, kayaknya lebih dari 20 nih. Tidak, atau bukan 20. 40 Pak. Nah, ini 40. 40 kurangi 1. 40 dikurangi 1. Berarti 39. Jadi itu sebagai pembagi. Ini tadi jangan dihapus, tinggal dibagi dengan 39. 116,971. 971. Saya tulis sini 116. 971. Oke. Nih, karena ini kalau saya tulis di bawah ini naik, ketutup. Oke. Nah, itu cara mencari kalau data kelompok. Lama ya menghitungnya. Ada cara cepat sebetulnya ya. Kalau Anda pakai Excel itu cepat. Kalau pakai Excel cepat. Nah, coba dipraktekkan aja kalau dengan Excel. Kita bisa menghemat waktu kalau dengan Excel. Nah. Ada yang bertanya untuk perhitungan ini? Ada yang bertanya? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti Anda paham ya.
Jadi Anda jangan jangan melihat angka kok enggak teratur, enggak apa gitu. Biarkan aja. Memang angka hasilnya seperti itu ya biarkan aja. Anda enggak usah melihat ini sebagai suatu hal yang ribet kah apa gitu. Karena ini pola ya, ini berpola. Mencarinya itu kan sebenarnya polanya kan sama. Polanya sama. Sehingga akan lebih memudahkan gitu. Memahaminya juga mudah. Tentang berapapun jumlahnya itu keterampilan kita menghitung. Ini konsep-konsep yang seperti ini perlu diketahui. Karena nanti kalau Anda menggunakan aplikasi gitu, ini tidak muncul, tidak ada sama sekali. Tidak muncul, tidak tahu hasilnya dari mana. Oke, ada pertanyaan tuh ini? Kalau kita sudah mendapatkan varian, ya, maka kita bisa mendapatkan simpangan baku. Ini variannya sekian. Nih. Pertanyaannya berapa simpangan bakunya? Nah, rusak ini. Ya. Nah, ya ribet kalau menggunakan. Ya. Ini saya nulisnya pakai equation. Ya. Berapa nilai simpangan bakunya? Ya, ada yang menjawab? 10,815, Pak. 10,8 ini. 15 ya. Pak, itu simpangan bakunya akar dari itu tadi ya, Pak? Loh, dari sini Akar kuadrat varian. Akar kuadratnya varian. Kalau saya 67. Oh, 67. Berwarna-warni. Oh, jauh banget. 67 gitu. Oh, lain, Pak. Lain ini, nggak jadi ditulis. Benar, Pak, benar, Pak, benar. Nah, gimana Mas? Kok bisa beda jauh, Mas? Tadi saya Pak, lupa bagian itunya. N dikurang satunya. Ya, ini N-1 ini dihitung dulu. N-1 itu berapa? 40 kurang 1, Pak. 39, Pak. 39. Nah, 39 itu digunakan untuk membagi ini. Ya, untuk membagi jumlah tadi loh. Ini loh. Jadi ini dibagi 39. Maka hasilnya adalah varian. Nah, ya. Kalau sudah dapat varian, andaikan ini, maka ini tinggal menarik akar kuadrat saja. Akar pangkat 2. Jadi di akar, ya, akar itu kan pangkatnya bisa 3, bisa 5 gitu. Ini akar pangkat 2. Jadi akar biasa itu loh. Ini di akar. Nah, kalau hasilnya 67 kok besar banget. Kalau dari sini itu yang mendekati mungkin ini. Nah, ini yang mendekati. Iya, betul 10 tadi, Pak. Ini, yang betul ini. Iya, Pak, betul 10. Oke. Jadi bukan 20 ya N-nya. N-nya adalah 40. 40 dikurangi 1. Jadi tinggal 39. Nah, gitu. Ayo, ada pertanyaan, silakan. Memang kalau udah belajar hitung-hitungan itu banyak mengeluarkan energi.
tapi menyenangkan. Silahkan, saya tak menyiapkan barcode-nya. Ayo, kalau ada pertanyaan silahkan. Nggak ada yang bertanya ini. Kalau nggak ada pertanyaan kan paham. Oke, kalau gitu nanti ya, nanti untuk tugasnya, tugasnya nanti Anda gunakan, ya, Anda gunakan data yang sudah dibahas temanmu itu. Ya. Boleh data yang pertama, yang 80 itu. Kalau tadi berapa jumlahnya, Wulan? Datamu tadi berapa? Yang kamu sajikan tadi loh. Halo? 40 kalau nggak salah kemarin. 40. Nah. Masa 40 ya? Kayaknya banyak ya. Tadi kan ditunjukkan, kan ditampilkan ulang tadi. Data yang masih mentah itu. Iya Pak, 40 Pak. Oh, 40. Sedikit ya. Nah. Atau mencari data sendiri ya. Asal bener aja, enggak apa-apa. Tapi kalau lebih lebih menghemat waktu gitu, gunakan aja data yang sudah kita bicarakan. Itu akan lebih membantu Anda. Apalagi sudah dicarikan untuk kelas intervalnya itu. Oke, silakan kalau masih ada yang bertanya. Mau saya kirim. Saya kirim ke Kosmanya. Ada Kosmanya ini hadir? Mas Khairul ya namanya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ini kalau hanya untuk latihan ini. Ini kayaknya beda dengan yang di atas. Berapa ini jumlahnya? 3. Oh sama. 3, 7, 14. Oh sama. Oke. Jadi ini salah ya. Tuh. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mau saya kirim untuk barcode-nya. Oke ya, sudah saya kirim barcode-nya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan ya sudah kita akhiri aja. Kapan Anda siap untuk UTS?
Hilma, kapan kamu siap untuk UTS? Serah Bapak aja. Oke. Nurmuddin, kapan? Sesuaian aja Pak, pertemuan ke-8 lah. Pertemuan ini pertemuan keberapa ya? Ke-6 Pak, kalau nggak salah. Ke-6. Oke, berarti masih 2 minggu. Oke, ya, masih untuk bernapas itu masih agak panjang gitu. Oke. Ini siapa yang masuk ini? Polina, sama Josandi. Ini udah mau berakhir baru masuk. Oke ya, hari ini sekian aja. Insya Allah hari minggu depan kita ketemu lagi. Jaga kesehatan. Tuh Sylvia tuh dihibur itu, biar cepat sembuh. Ya silakan dipimpin doa. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menutup perkuliahan pada hari ini. Marilah kita akhiri perkuliahan pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Oke, ya. Saya stop share ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi, jaga kesehatan. Ya kita saling mengingatkan ya, supaya asal mengingatkan hal yang baik kan memang itu dianjurkan. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Zoom-nya saya matiin ya. Ya Pak. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.